Pemirsa, saat ini saya sedang bersama VP Sustainability dari PT Telkom Indonesia, Bapak Gunawan Wastito. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Baik, oke. Pak, selamat atas anugerah ESG yang didapatkan begitu. Tapi bagaimana tanggapan Bapak terkait anugerah ESG CNBC Indonesia? Ya, alhamdulillah kali ini kan sekarang Telkom mendapatkan anugerah ESG dari CNBC Indonesia yang kedua kali ya. Ini kebetulan event ESG Forum dari CNBC Indonesia juga yang event kedua. Yang tahun lalu kita mendapatkan penghargaan terkait ESG rating dan kali ini terkait pelaksanaan ESG secara keseluruhan. Jadi di Telkom Indonesia sendiri saat ini sangat tegas dan bold untuk melaksanakan inisiatif ESG ini melalui inisiatif kita namakan Go Zero Sustainability Action by Telkom Indonesia. Di situ tentunya kita fokus kepada 3 pilar ya. Jadi pilar Save Our Planet, pilar lingkungan, kemudian pilar Empower Our People terkait sosial, kemudian Elevate Our Business terkait pilar governance. Ini terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh CNBC Indonesia dalam hal ini karena di sini membuktikan bahwa inisiatif ESG yang dilakukan oleh Telkom Group dalam hal ini sudah on the track gitu ya. Ini sebagai validasi bagi kami juga dan penyemangat untuk memastikan agar inisiatif ESG ini dapat berjalan lebih kuat, komitmen dari secara grup juga lebih solid di sini. Oke Pak, lalu sejauh ini emang sudah sejauh apa strategi yang dilakukan oleh Telkom Group dalam menerapkan ESG terutama di sektor infrastruktur telekomunikasi dan juga data center Pak? Ya. Tentunya dalam memberikan layanan kepada masyarakat ya, baik layanan yang fixed broadband, mobile, bahkan juga layanan-layanan terkait yang enterprise ya. Tentunya ada emisi yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas operasional ini gitu ya. Semakin banyak layanan kita berikan ke pelanggan, traffic makin meningkat, emisinya makin naik gitu ya. Nah disinilah yang harus kita antisipasi agar traffic yang dihasilkan, kenaikan traffic yang dihasilkan tidak berdampak pada jejak karbon yang makin besar gitu ya. Jadi artinya di sini kita perlu melakukan sesuatu agar dalam operasional perusahaan ini bisa menekan jumlah emisinya gitu ya. Jadi nggak apa-apa bisnis naik, traffic naik, tapi emisinya bisa ditekan. Nah itu melalui ya beberapa inisiatif, misalnya di aspek lingkungan, bagaimana Telkom menerapkan beberapa inisiatif terkait implementasi otomatisasi di lingkungan kantor, kemudian menggunakan renewable energy, baik yang kita deploy sendiri, baik juga yang sifatnya partnership, dan juga yang sifatnya kita membeli kayak sertifikat renewable energy gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa menurunkan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Dan tentunya di sini ke depannya emisi ini bisa kita turunkan terus gitu ya, mendukung target dari pemerintah net zero di 2060. Oke, untuk mendukung target net zero pemerintah di 2060 itu, bagaimana roadmap jangka panjang dari Telkom? Apakah ada kerjasama dengan sejumlah mitra-mitra lainnya atau bagaimana Pak? Ya tentunya dalam mendukung net zero 2060 tadi, kita sebenarnya udah punya decarbonization plan atau climate transition plan gitu ya. Jadi kita sudah menetapkan beberapa key inisiatif bagaimana kita mencapai net zero di 2060 tadi. Dan itu sudah kita turunkan ke masing-masing anak perusahaan juga. Nanti istilahnya OPCO, operational company gitu ya. Dan di situ ada 6 key inisiatif. Yang pertama adalah energi efisiensi dan equipment atau network modernization. Kemudian yang kedua, electrification. Bagaimana kita merubah misalnya dari kendaraan konvensional menjadi berbasis listrik. Kemudian yang ketiga adalah dengan mendeploy renewable energy, jadi implementasi solar panel di data center, kemudian di beberapa site kita, termasuk juga di tower-tower BTS. Kemudian yang keempat adalah melalui inisiatif REC, Renewable Energy Certificate, maupun Power Purchase Agreement. Jadi bagaimana kita membeli sertifikat renewable ya. Dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini ya tadi pihak ketiga misalnya PLN gitu ya. Kemudian kita membeli sertifikatnya. Kemudian yang kelima adalah di bursa karbon. Tadi disampaikan oleh Pak Hasim, peraturan sudah ada di 2025 terkait carbon market gitu ya. Nah itu juga bisa digunakan sebagai pengurang atau offset emisi yang dihasilkan. Selain itu juga ya tadi berdasarkan inisiatif NBS ya, Nature Based Solution. Dan yang keenam adalah government effort. Dalam hal ini gini, pemerintah tentunya meminta entitas
penghasil energi, misalnya PLN, Pertamina, untuk menurunkan emisinya. Nah, tentunya ini juga akan berdampak pada keseluruhan industri. Bagaimana energi atau misalnya electricity yang dihasilkan juga memiliki faktor emisi yang cukup rendah. Dan di situ juga tentunya akan menunjang kami di perusahaan untuk menurunkan emisi tadi. Gitu. Baik, luar biasa Pak. Terima kasih atas informasinya. Semoga segala inisiatif yang dilakukan bisa berhasil. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Ya. Pemirsa, demikian wawancara saya bersama VP Sustainability dari PT Telkom Indonesia, Bapak Gunawan Wastito. CNBC Indonesia Beyond Business.